Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Oke. Ya, jadi kita udah sampai nih di akhir bulan Januari 2026. Gak kerasa udah sebulan aja, cepet banget ya. Dan sekarang nih, ya, saya ngerasa ada satu yang beda dibanding tahun lalu. Mungkin sebagian udah sadar juga bahwa belum ada Samsung seri S terbaru, ya kan? Kalau tahun lalu, Januari itu kan bulan sakrala Samsung ya, kayak misal 2025 itu akhir Januari ini tanggal-tanggal sekarang udah megang S25 series kayak S25 Ultra ini udah banyak yang pegang, udah hands on, udah nyobain fitur segala macem. Jadi sambil nunggu gitu, menurut saya nggak ada salahnya kita ngomongin lagi tentang si S25 Ultra yang sekarang artinya umurnya sudah 1 tahun lebih ya. Dan dalam 1 tahun itu kita bisa lihat kompetitor Samsung ugal-ugalan banget ya, mereka inovasinya gila-gilaan banget, yang mana membuat smartphone ini ada di posisi yang cukup apa ya, bisa dibilang mungkin sebagian entusias bilang kayak Samsung sudah terdesak gitu ya, karena kompetitor ngasih inovasi, spek dan segala macam tuh gila-gilaan banget ya di 2025 kemarin. Jadi apakah Galaxy S25 Ultra masih mantep untuk 2026 setelah 1 tahun? Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu dari kayak desain lah. Oke, desain sebenarnya masih bagus banget sih. Samsung masih oke banget, build quality juga mantep ya, masih solid sekali. Palingan ya mungkin agak sedikit kelihatan kurang kalau kita bandingkan sama kompetitornya, itu ada di bagian IP ratingnya. Kalau yang lain kan IP69, ada yang Pro, ada yang K, segala macam. Pokoknya nggak cukup di IP66, 67, 68 tuh nggak cukup, harus ada yang 69. Nah, Samsung belum ada sejauh ini ya, jadi masih ngerasa aman di IP68 aja gitu. Tapi ya memang sebenarnya itu sudah cukup kok untuk pemakaian orang pada umumnya, nggak masalah. Habis itu kalau misalnya kita lihat juga di specs lain kayak layarnya Samsung nih. S25 Ultra atau ya Samsung pada umumnya gitu in general itu kan punya layar yang bagus memang ya, Dynamic AMOLED 2X, resolusinya tinggi, refresh rate juga mantap, udah adaptif segala macem. Cuma satu hal kecil yang mungkin tidak banyak orang ngeh dan tahu adalah layar Samsung itu masih 8 bit. Sedangkan kalau kita lihat kompetitor itu udah banyak yang pakai 10 bit layarnya. Mungkin kalau untuk orang awam apa sih gitu 8 bit 10 bit nggak ngaruh banget gitu, karena ya secara visual layar Samsung masih bagus-bagus saja. Cuman kalau udah pernah lihat layar yang 10 bit ya mungkin udah bisa lihat tuh bedanya dibandingkan sama yang 8 bit, karena memang 10 bit itu warnanya kaya sekali dan mungkin baru bisa kelihatan kalau kita melihat konten dengan warna-warna yang banyak lah gitu, yang kaya dengan banyak gradasi segala macam, itu lebih dapet warnanya. Dan kalau misalnya Samsung sekarang itu layarnya masih 8 bit bagus, cuman kalau kita bandingkan sama kompetitor, nah Samsung udah ketinggalan nih di bagian layarnya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah layar 10 bit itu penting ataukah 8 bit seperti ini udah cukup? Coba tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian kalau kita ngomongin soal specs, nah kalau di Galaxy S25 Ultra menurut saya untuk 2026 ini masih bagus sekali ya, masih cocok banget lah untuk pemakaian, dari pemakaian yang intensitas sedang ya sampai yang kenceng, menurut saya masih cukup banget karena Snapdragon 8 Elite tetap masih bagus banget. Saya yakin masih banyak yang puas. Cuma untuk kedepannya kalau Samsung ya prediksi pasti aman-aman aja, karena dari tahun ke tahun mereka selalu menggunakan chipset yang flagship banget gitu. Kalau misalnya untuk Ultra, biasanya mereka akan menggunakan Snapdragon terbaru, jadi kemungkinan besar nanti ke depannya akan ada Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang memang bagus ya. Saya udah pernah nyobain di iQOO ya, iQOO 15, dan itu performanya mantep banget. Jadi kalau nanti di Samsung mungkin dengan tweak-tweak mereka segala macam, di customize, di optimize segala macam, harusnya sih kalau dari segi performa nanti nggak ada masalah. Tapi kalau untuk Galaxy S25 Ultra ini menurut saya masih oke banget. Soalnya ini kan saya HP-nya masih pakai juga ya untuk daily gitu. Untuk ya kayak main game itu masih enak banget, kayak main Zenozone Zero, saya main Honkai Star Rail ya, dari yang game yang berat itu dengan settingan rata kanan masih lancar-lancar aja, masih enak-enak aja. Apalagi buat mereka yang mungkin pakai handphonenya bukan untuk gaming, ya ini sebenarnya masih cukup banget. Palingan yang mungkin sering kita perbincangkan kalau di ranah flagship zaman sekarang itu adalah soal baterai. Nah, Samsung memang kalau baterai itu mereka agak keras kepala ya, agak batu, tapi bisa dimengerti kalau kita lihat apa yang pernah terjadi dengan mereka di soal baterai. Ya jadi ya Samsung masih dengan 5000 mAh di S25 Ultra. Ya 5000 mAh sebenarnya nggak jelek, itu masih kapasitas yang cukup gede sebenarnya, dan dengan optimasi Samsung, ternyata S25 Ultra ini dari sepemakaian saya sekarang
itu masih cukup banget kok. Masih bisa dapetin screen on time yang cukup panjang untuk pemakaian sehari-hari, itu nggak yang cepet habis harus sering ngecas, enggak, masih bagus banget. Cuma mungkin kalau kita bisa berharap semoga nanti di seri baru ada peningkatan lah di baterainya. Walaupun kalau menurut saya agak sulit nih ya. Soalnya Samsung juga kelihatannya masih belum mau beralih kayak pakai silikon karbon gitu, belum ada berita-beritanya. Terus kalau untuk charger, nah untuk standar 2026 S25 Ultra mungkin bukan yang paling kenceng ya, udah banyak yang lebih kenceng, 45 watt di 2026 untuk sebuah flagship. Ya mungkin kelihatannya agak kurang gitu ya, tapi balik lagi. Kalau untuk orang awam pada umumnya 45 udah cukup gitu. Cuma memang kalau untuk entusias dengan benchmark kita ngeliat para kompetitor kayak Oppo, Vivo, iQOO yang kenceng-kenceng banget untuk ngecas, yaitu Samsung akan kelihatan ketinggalan. Dan kalau misalnya nanti ditambah sama Samsung bisa jadi lebih cepat ngecasnya, menurut saya sih bakal lebih oke lagi ya. Meskipun ya mungkin baterainya nggak berubah gitu. Tapi kalau misalnya baterai nambah, mantap juga. Ya nggak? Nah kalau misalnya dari tadi kita bisa ngeliat kalau Samsung tuh udah kayak disikat kiri kanan gitu sama para kompetitornya. Nah ada satu bagian yang Samsung menurut saya masih sulit sekali dilawan sama kompetitor. Ya walaupun ColorOS dari Oppo makin bagus, ya Vivo dengan Origin OS-nya yang akhirnya di global juga udah bagus juga. Tapi kalau udah ngomongin One UI, ya itu udah beda. Karena emang masih yang salah satu terbaik lah kita bisa bilang di custom UI di sebuah smartphone Android ya. Masih bagus banget, masih mulus banget, optimize banget. Kayak fungsi-fungsinya jalan aja gitu seperti yang ada di Galaxy S25 Ultra. Ini masih cukup banget, apalagi kalau kita ngomongin soal AI ya. Galaxy AI yang ada di S25 Ultra komplit, semuanya bisa kepake dan bekerja dengan baik. Jadi kalau kita ngomongin untuk software ya, untuk Samsung sekalipun S25 Ultra ya udah setahun. Ya setahun doang sih nggak ada masalah ya, karena Samsung sendiri juga menjanjikan update yang sangat panjang untuk smartphone mereka, apalagi yang kelas flagship gini. Jadi walaupun nanti udah ada yang baru, bukan tidak mungkin fitur-fiturnya seperti biasa nanti bakal diturunin juga sama Samsung ke Galaxy S25 Ultra ini. Nah terakhir kita ngomongin soal, nah ini nih bagian yang menurut saya harus banget di-improve sama Samsung ke depannya. Udah ketebak dong apa? Yes. Kamera, ya kan? Kita bisa lihat kalau kompetitor Samsung di 2025 kemarin, kalau untuk soal kamera, wah gila-gilaan banget ya. Xiaomi dengan versi ultranya, mantep banget. Oppo, ya, Oppo Find mereka, wih kameranya juga makin gila-gilaan. Vivo, ya kesayangan netizen online. Banyak banget yang suka dengan hasil fotonya, dengan kameranya. Ya itu kan 3 itu aja udah sering dijadiin benchmark untuk melawan Samsung. Dan harus saya akui kalau untuk urusan foto, S25 Ultra ini masih bagus gak jelek, masih bagus. Cuman memang ada beberapa poin yang masih bisa ditingkatkan Samsung gitu untuk bersaing sama kompetitor yang tadi. Ya, tapi itu dalam konteks buat foto. Nah kalau untuk video sebenarnya Samsung masih bisa ngelawan sih menurut saya ya. Karena nggak cuma visual, tapi Samsung juga diimbangi sama mikrofon mereka yang bagus. Ya, mikrofonnya oke banget untuk ngambil konten. Yang lain bukan jelek, cuma menurut saya ya ada hit and miss lah untuk mikrofonnya. Tapi untuk video yang lain udah ngejar banget ya ke Samsung, udah pada punya lock juga ya untuk video yang lebih profesional gitu ya hasilnya. Tapi ya Samsung menurut saya masih bisa lah bersaing kalau untuk urusan video. Oke, ini kita cobain buat video, buat nunjukin aja gimana sih Galaxy S25 Ultra kalau videonya dibandingin sama Vivo X300 Pro. Nah kalau segi cropping beda ya, Samsung lebih lebar, kalau Vivo dia lebih padat, lebih dekat gitu, lebih ngezoom lah ibaratnya. Nah kalau kita main ke ultra wide, hasilnya kayak gini, Vivo sama Samsung. Balikin ke satu lagi, dan sekarang kita baru cobain telenya di 3X. Nah, 3-nya kayak gini. Oke, kita coba 10-nya. Kalau 10, dia seperti ini. Oke, kita balikin satu. Oke, mana menurut kalian? Silahkan tulisin aja komennya di bawah. Dan abis ini kita cobain di kondisi low light ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, sebelum lanjut, saya pengen nunjukin sedikit buat kamera depannya dari Vivo sama Samsung. Untuk yang lebih bagus sih sebenarnya udah cukup jelas ya. Dan untuk Vivo dia ada opsi yang cukup fleksibel untuk zoomnya. Jadi ini 1x kayak gini, dia bisa ada 0,8 yang lebih lebar. Atau bisa juga ke 2x kalau pengen lebih dekat ya. Hasilnya kalau di bawah jalan,
Ya, kurang lebih seperti sekarang. Nah, sekarang kita udah di kondisi low light untuk ngasih gambaran gimana sih Galaxy S25 Ultra dibanding salah satu smartphone yang kameranya populer sekali di kalangan netizen dan entusias, yaitu Vivo X300 Pro. Kondisinya perekaman video malam hari, ada satu lampu jalan di situ yang sedikit tutupan daun, tapi ya cukup lah ya ngasih gambaran hasilnya kayak gimana. Audio juga saya tuker-tuker biar kalian bisa denger. Dan kalau misalnya mau coba sambil jalan nih ya, mungkin kayak malam gitu, saya bisa bilang di tempat kayak gini ya, yang malam, tuningan Vivo itu memang membuat videonya kayak lebih cerah dibandingkan tone-nya S25 Ultra yang cenderungannya natural. Jadi mungkin buat sebagian orang kelihatannya kayak agak butek lah video, tapi mungkin ada yang suka juga ya. Kalau kalian suka yang mana, komen aja di bawah. Dan sekarang kita cobain sedikit zoomnya kali ya. Ini kan 1, kita coba 3. Ini 3x ya. Dan saya mundur sedikit, kita ambil yang 10x nya kayak gini. Fokusnya mana? Ya, kita balik lagi 1. Itu dia untuk S25 Ultra dengan Vivo X300 Pro. Jadi kalau misalnya di 2026 nanti kalian kepikiran, wah kalau udah ada S series terbaru kan biasanya kita bilang ya, ada HP baru waktunya beli yang lama ya. Masih bisa aja sebenarnya, apalagi kalau kita mempertimbangkan tahun ini ya harga-harga kan pada naik ya. Komponen pada naik, harga jual dari smartphone baru sudah hampir bisa dipastikan akan naik dibandingkan tahun lalu ya. Bisa jadi memang smartphone seperti Galaxy S25 Ultra ini punya tempat tersendiri ya, karena masih membawa specs yang bagus, performa mantep, desain juga ya oke gitu ya, bagus, kamera masih bisa diandelin tapi dengan harga yang tentunya bisa lebih bersahabat dibandingkan versi yang lebih baru. Ini masih jadi satu smartphone yang menurut saya bisa diandelin, cuman ya, kalau untuk di-compare sama kompetitor, itu memang persaingannya makin berat ya di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau beli S25 Ultra di tahun 2026, masih bagus, cuman perlu banyak riset dan pertimbangan untuk melihat di kompetitor yang lain. Kalau menurut kalian gimana? Untuk Samsung S25 Ultra dan S-Series terbaru nanti, kira-kira bakal oke? Apakah Samsung masih bisa ngelawan di tahun ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu. Kita ngomong-ngomong singkat tentang si Galaxy S25 Ultra. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.